Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam buat teman-teman dimanapun yang sedang mendengarkan. Baik, kami dari kelompok 2, yang dimana pada kelompok 2 ini sendiri beranggotakan yang pertama ada Nabila Nurhaliza dengan NPM 084, saya sendiri Mulyadi dengan NPM 096, Mbak Ayu Ropi Widiayanti dengan NPM 118, Mbak Arista Puji Utami dengan NPM 121, dan juga ada Mbak Fili Mukaromah dengan NPM 144, yang dimana pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan membahas mengenai materi yaitu penelitian arsip. Untuk bab yang pertama yaitu data penampangan. Pada bab ini, data mungkin mengecualikan beberapa perusahaan saat ini mungkin menjadi masalah khusus jika beberapa database digunakan yang tidak tumpang tindih sepenuhnya. Sehingga beberapa perusahaan jatuh di antara celah-celah prinsip yang sama akan berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang tidak aktif di perdagangan di pasar saham. Kondisi ini juga dapat menyebabkan pengecualian perusahaan swasta atau milik asing. Alasan umum untuk pengecualian tersebut adalah tidak tersedianya data. Dan yang kedua yaitu data mungkin mengecualikan perusahaan yang tidak bertahan. Perusahaan yang digabungkan diakuisisi dan bangkrut biasanya akan dihilangkan database saat ini memerlukan pencarian dari sumber lain jika ini adalah subjek penelitian. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan nomor 3. Yang pertama, nomor 3 itu ada data mungkin tidak mutakhir karena ada data terbaru mungkin belum dimasukkan. Yang keempat yaitu data mungkin tidak lengkap karena menghilangkan beberapa item keuangan. Yang kelima yaitu mungkin aja ada klasifikasi yang tidak konsisten dari beberapa item keuangan di seluruh perusahaan. Yang keenam, memungkinkan bahwa adanya pencatatan memerlukan pemeriksaan kembali terhadap database yang sebanding jika memungkinkan, tetapi dengan catatan bahwa database tersebut adalah data yang berbeda. Dan memerlukan penggunaan pemeriksaan validitas internal yang sederhana. Dan yang ketujuh yang terakhir yaitu sifat pengungkapan berkembang sepanjang waktu sehingga semakin sulit bagi peneliti untuk yakin bahwa mereka telah menangkap sumber yang paling andal dan komprehensif. Baik, setelah tadi kita berbicara mengenai data penampang, selanjutnya untuk poin kedua, kita akan berbicara mengenai data deret waktu. Perubahan struktural mungkin telah terjadi di perusahaan atau industri yang mana membuat perbandingan antara periode waktu yang penuh dengan bahaya. Secara internal, ini mungkin karena merger, akuisisi, atau divestasi. Secara eksternal, mungkin disebabkan oleh kebijakan pemerintah baru, diregulasi, produk baru, pesaing baru, atau perubahan teknologi. Perubahan metode akuntansi terutama terkait dengan pilihan atau peralihan sukarela dapat membuat angka keuangan dari periode yang berurutan sulit untuk direkonsiliasi. Jika hal ini merupakan penggaburan yang disengaja, hal ini menjadi perhatian khusus. Dalam akuntansi, masalah klasifikasi dapat menyebabkan interpretasi perusahaan yang berbeda ditempatkan pada item tertentu. Mungkin dapat memunculkan masalah komunikasi. Jadi, sebuah perusahaan dapat memilih untuk mengkonsolidasikan hasil anak perusahaan dalam 1 tahun, tetapi tidak pada tahun berikutnya. Meskipun tampaknya tidak ada perubahan material dalam keadaan antar periode, demikian pula fleksibilitas dalam pelaporan waktu dan jumlah yang terkait dengan akuntansi untuk pos luar biasa dan penurunan nilai goodwill sering memerlukan penyesuaian dibuat dalam data apabila basis komparatif ingin dipertahankan. Jika proyek penelitian yang dilakukan biasanya tidak disebut arsip,
Poin-poin sebelumnya memiliki implikasi untuk penggunaan bahan dokumenter apapun yang akan digunakan untuk mendukung metode penelitian ini. Jika database dalam bentuk mailing list untuk mendukung penelitian survei kegagalan, untuk memperbaruinya secara teratur akan mengecualikan beberapa orang yang menjadi target, seperti beberapa orang yang telah meninggal atau telah pindah. Kesalahan dan kelalaian tersebut dapat menyebabkan bias dan iritasi, di mana database adalah daftar jurnal yang menjadi dasar tinjauan literatur yang memiliki sejumlah masalah potensial. Jurnal mungkin tidak tersedia online sama sekali dan akan dikeluarkan dari semua database. Mungkin ini masih berlaku untuk banyak jurnal akuntansi yang diterbitkan oleh masing-masing universitas daripada melalui penerbit profesional. Bahkan jika tersedia, jurnal online yang dipilih mungkin hanya muncul di database tertentu. Kita mungkin perlu mengakses beberapa database untuk melacak atau mereferensi yang diperlukan. Demikian pula makalah terbaru mungkin juga tidak segera tersedia dan mungkin bahkan abstrak dari makalah yang harus dibaca hanya untuk menyadari bahwa seluruh makalah tidak akan tersedia selama 2 bulan. Waspadalah juga terhadap keberadaan gagasan wallpaper karena terkadang versi online akan menghilangkan semua gambar dan referensi. Untungnya ini menjadi lebih sedikit masalah dengan menggunakan Adobe Acrobat dan dominasi file PDF. Peneliti harus berhati-hati dalam membuat kesimpulan yang tidak beralasan dari sumber arsip, terutama jika mungkin tidak kita bandingkan dengan sejenisnya. Perbedaan konteks dapat menjelaskan banyak kontradiksi dan inkonsistensi yang tampak dalam temuan potongan-potongan komparatif, sehingga penting bagi kita untuk kembali ke sumber aslinya. Menurut Brownell, tahun 1995 dalam halaman 140, mengaitkan banyak masalah penelitian akuntansi dengan fragmentasi yang berarti perbandingan sulit dilakukan dengan percaya diri, yaitu studi yang berbeda menggunakan metode dan instrumen yang berbeda di lokasi yang berbeda. Itulah tadi presentasi atau pemaparan materi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.